Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat pecinta tanaman. Di video kali ini izinkan kami untuk berbagi pengalaman cara merawat jaboticaba. Di sini kita akan berbagi bagaimana sih sebenarnya cara mengetahui jenis-jenis jaboticaba, karena banyak sekali yang sudah beredar di pasaran. Jadi jangan sampai Anda ketika membeli itu salah ya, atau bisa jadi tertipu karena Anda kurang mengenali jaboticaba ini. Yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana sebenarnya sih perawatan untuk jaboticaba ini. Tak lupa kita juga akan berbagi bagaimana caranya pemberian pupuk yang sesuai, dan nanti akan ada juga cara untuk menanggulangi hama dan juga insek. Dan yang terakhir, insya Allah kita akan bahas juga, yaitu untuk pembuahan jaboticaba sabara, preko maupun white jaboticaba. Oke, kita langsung saja ya. Untuk jenisnya sendiri yang kita punya di sini, yaitu ada jaboticaba sabara, ya. Lalu ada jaboticaba preko atau precocious. Ya, ini juga sama, ini sabara ya. Nah, kalau yang ini adalah white jaboticaba, tapi memang masih muda ya, baru berusia berapa bulan. Nah, kita akan mengenali sebenarnya bagaimana sih ya karakteristik dari tiap-tiap jaboticaba. Harapannya setelah tahu tidak ada lagi yang bertanya ini jaboticaba apa ya, sabara atau preko ya. Biasanya yang sering ditanyakan adalah itu. Nah, jadi supaya tidak tertipu ketika membeli, terutama membeli online ya, kalian harus pastikan dulu bahwa yang kalian beli merupakan tipe yang kalian inginkan. Jadi kita lihat di sini adalah, kita mulai dari jaboticaba sabara. Jaboticaba sabara ini merupakan kalau saya tidak salah merupakan varian yang pertama di Indonesia. Jadi sudah lama ya, sebelum adanya preko dan white jaboticaba. Jadi ciri-cirinya biasanya daunnya itu dia hijaunya itu hijau tua, bisa jadi hijau pekat ya. Ini berbeda sekali dengan preko. Kita lihat preko. Jadi yang preko ini dia cenderung hijaunya tidak terlalu hijau ya. Nah, sementara untuk jaboticaba sabara itu dia hijaunya hijau gelap ya. Itu yang pertama dari warnanya. Kemudian dari size-nya. Dari size-nya untuk ukuran daunnya itu, untuk yang jaboticaba sabara, kita singkat saja ya sabara, dia itu cenderung lebih kecil ukurannya. Nah, sementara untuk preko itu bisa 2 kali lipat ukuran daripada daripada yang daripada yang sabara ya. Jadi intinya preko daunnya lebih besar, hijaunya hijau muda, sementara untuk yang sabara daunnya kecil, hijau pekat ya. Kemudian yang sering jadi pembahasan adalah untuk sabara biasanya itu ketika dia bertunas itu ruasnya dia bisa 5 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5. Ini 5 ruas ya. Sementara untuk yang preko itu seringnya ya, saya tidak memukul rata, itu seringnya cuma 3 seperti ini nih, atau beberapa daun saja. Jadi kalau ini 3 ruas. 1 2 3 ya. Nah, terus ciri-ciri yang selanjutnya adalah jarak ya. Jarak daun jaboticaba sabara itu biasanya antara daun yang satu dengan daun yang lain tidak terlalu jauh atau rapat ya, agak rapat. Ini berbeda sekali dengan preko. Jadi preko itu dia lebih renggang ya. Jadi mungkin jaraknya sekitar 1 cm ya, tapi 1 cm lebih. Tapi kalau untuk sabara dia itu tidak ada 1 cm kelihatannya ya. Kemudian daunnya itu dia tidak tumbuhnya itu tidak ke samping kalau yang untuk sabara. Jadi dia seperti tumbuhnya itu ke depan. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau untuk preko
dia menyamping biasanya. Nah, ya, menyamping. Jadi dia tidak seperti ini ke depan semua, tapi dia menyamping seperti ini. Ini kalau dilihat dari ukuran dan jumlah ruas batang antara Preko dan Sabara ya. Lalu untuk ciri-ciri yang lain yang bisa kita kenali ya, ini sebenarnya jarang ya. Kalau kita sudah tahu sebenarnya untuk Sabara ini walaupun dia usianya sudah tua, dia jarang sekali tumbuh tunas-tunas baru di sini. Kita bisa perhatikan ya. Ini usianya kebetulan 4 tahunan ya. 4 tahunan. Kita lihat bersih sekali ya cabangnya. Tapi kita lihat dengan yang Preko. Preko ini biasanya cepat sekali ditumbuhi tunas-tunas yang baru ya, seperti ini ya. Nah, kalau yang Sabara itu tidak demikian, jadi bersih biasanya. Lalu bagaimana dengan buahnya? Untuk buahnya itu antara Preko dengan Sabara itu mirip ya. Dalam artian kita lihat dari warnanya ya. Kalau untuk yang ini adalah yang sudah berbuah. Iya, jadi untuk Preko ini biasanya buahnya lumayan besar ya dibandingkan dengan Sabara. Apalagi kalau misalkan satu dompol itu cuma isi berapa, ini biasanya besar kalau yang Preko. Nah, tapi karakteristik daripada Sabara, dia kalau berbuah itu biasanya berdompol-dompol, sehingga buahnya itu tidak begitu besar. Untuk rasa, saya kira ini ya, itu cuma tiap orang memiliki berbeda-beda ya ininya ya, apanya kesukaannya. Ada yang sukanya mungkin agak katanya Preko itu sedikit kurang manis, tapi saya tidak sependapat dengan itu ya. Jadi Preko itu manis kok. Kemudian buahnya itu biasanya kalau di awal-awal warnanya merah ya. Jadi pertama itu hijau seperti ini. Nanti berapa lama dia membesar, warnanya akan menjadi merah. Setelah merah ya, nanti biasanya dia akan menghitam. Nah, saat hitam inilah biasanya Preko itu siap untuk dimakan. Ya, biasanya dalamnya itu kalau sudah seperti ini, juicy ya. Ya, tadi kita sudah membandingkan ya antara Sabara dengan Preko. Lalu bagaimana dengan White Jaboticaba atau yang nama latinnya itu Aureenia ya. Jadi Aureenia ini di antara ketiganya termasuk daunnya yang paling besar. Ini mudah sekali dikenali. Jadi kalau misalkan beli online, terus yang datang kok daunnya kecil-kecil, itu berarti sudah kena tipu ya sama penjualnya. Jadi Aureenia ini termasuk juga walaupun biasanya batangnya kecil, dia itu sudah berbunga atau sudah belajar berbunga. Tapi kalau yang ini belum, karena ini saya beli belum lama ya. Jadi ada kemungkinan insya Allah berbuah mungkin beberapa bulan lagi. Dari ketiganya antara White Jaboticaba, kemudian Sabara dan Preko, ini memiliki karakter rasa pada buah yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Preko ini dia termasuk yang genjah ya. Tapi kalau berdasarkan testimoni yang sudah ada, yang paling genjah adalah yang tipe White Jaboticaba ini. Ya, karena biasanya di usia yang sangat muda atau masih berapa bulan ya, itu dia sudah belajar berbunga. Sementara yang paling lama adalah Jaboticaba Sabara ya, seperti ini contohnya. Jadi sudah berusia sekitar hampir 4,5 tahun, tapi tidak menunjukkan adanya bunga ya.
Ini berbeda sekali dengan Preko. Jadi Preko ini sudah berkali-kali berbunga. Jadi ini sudah ada tanda-tanda bunga lagi. Dia merata di seluruh cabangnya ya. Seperti ini. Jadi mulai dari pangkal pohon, nah, sudah ditumbuhi dengan bunga. Ya, jadi berbeda sekali ya dengan Preko. Dia itu walaupun dulu masih berumur sekitar 1 tahun lebih, dia itu sudah mulai belajar berbunga. Ya. Ini adalah calon bunga. Biasanya tumbuh di beberapa batang yang sudah tua. Nah, ini juga sama. Oke, sekarang kita sudah paham ya perbedaan fisik antara ketiga varian tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke media tanam yang kita gunakan untuk menanam ketiga varian tersebut. Jadi untuk media tanamnya sendiri, ya baik Preko, Sabara maupun Aurenia, itu saya tidak memberikan pupuk yang khusus. Cuma kita biasanya pakai 3-4 media tanam saja. Yang pertama adalah tanah, ya tanah biasa, bisa tanah sawah atau tanah apa ya yang ada di kebun kita. Kemudian yang kedua adalah kohe kambing, ya. Jadi kohe kambing ini diusahakan kohe kambing yang sudah difermentasi. Kalaupun tidak bisa difermentasi, itu teman-teman bisa membiarkan saja ya berada di karung kohe yang sudah kita beli. Itu nanti dibiarkan sampai dia itu lapuk. Ya. Karena kalau misalkan kohe kambing itu kita biarkan kurang lama ya tidak membusuk, itu nanti dia ketika ditaruh di dalam media tanam kita itu bisa panas ya, apalagi kalau tanamannya itu masih baru, kita pindah dari pot ya terus langsung dikasih kohe kambing yang masih mentah belum difermentasi, itu biasanya nanti panas karena dia sedang melakukan pembusukan. Jadi diusahakan kohe kambingnya itu jangan terlalu banyak kalau misalkan dia masih mentah ya, dan ditaruh di pinggir-pinggirnya saja. Jadi nanti sembari menunggu nanti kohe kambingnya itu akan lapuk sendiri. Terus yang kedua adalah sekam bakar. Itu saya biasanya menggunakan sekam bakar kalau ada, tapi kalau tidak ada pun biasanya saya hanya memakai sekam yang mentah ya. Tapi juga sama, sekam mentah itu juga harusnya itu jangan yang jangan langsung dipakai juga ya. Kalau bisa nanti misalkan nih kita sudah memprediksi bahwa tanaman baru kita yang kita beli itu nanti 1 minggu kemudian akan datang. Nah, kita bisa menyiapkan media tanamnya terlebih dahulu ya, bisa setengah bulan atau 1 minggu sebelumnya, dan itu nanti kita siram dan lain sebagainya ya. Jadi kalau bisnis jangan langsung. Terus yang ketiga itu biasanya kita menggunakan dolomit ya. Dolomit bisa kalian beli di toko pertanian ya, nanti itu dicampurkan saja ke tanah lalu dibiarkan selama 1 minggu. Dolomit ini fungsinya adalah untuk membunuh kayak misalkan hewan-hewan kecil yang bisa mengganggu seperti cacing, kemudian binatang kecil lainnya ya, semut, sehingga tanaman kita itu tidak terganggu, sehingga nanti akarnya itu bisa tumbuh dengan subur ya. Itu saja paling media tanam yang biasanya saya gunakan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perawatan ya. Untuk perawatannya sendiri, Jaboticaba ini termasuk jenis tanaman yang memiliki akar yang serabut. Kalau akarnya serabut, itu sudah bisa dipastikan bahwa dia itu butuh lebih banyak air atau suka air. Sehingga kalau bisa dilakukan penyiraman yang sering, minimal itu 1 hari sekali, jangan sampai lupa.
Kalau misalkan itu harinya lagi panas atau cerah banget ya, diusahakan nanti 2 kali sehari, yaitu penyiraman bisa di pagi hari dan juga sore hari. Ya. Ya, sebelum ke perawatan, ciri-ciri bahwa media tanam kita itu subur itu nanti biasanya ditumbuhi rumput-rumput seperti ini. Ini menandakan bahwa tanah kita itu subur dan ready untuk ditanami jaboticaba ya. Seperti ini. Ya, jadi perawatan jaboticaba ini sebenarnya tidak ribet ya, sederhana saja. Kita melakukan penyiraman, lalu kita kasih kadang kayak pupuk NPK seimbang, bisa NPK 16-16. Biasanya kita rutin lakukannya ya. Jadi 2 minggu sekali kita lakukan pemupukan menggunakan NPK ini ya. Cukup 1 sendok saja, bisa kita larutkan atau kita taruh di sekitar tanaman ini, jadi di sampingnya. Jadi kadang tanaman kita itu membutuhkan 3 komposisi dasar itu ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk pemupukan sendiri diusahakan jangan terlalu banyak ya, atau overdosis. Masalahnya kalau overdosis bisa menyebabkan tanamannya itu biasanya terbakar atau gosong daunnya. Jadi diusahakan jangan terlalu banyak. Ada juga teman-teman yang biasanya melakukan pemupukan itu dengan cara selang. Misalkan 2 minggu menggunakan NPK, terus nanti 1 minggunya dia menggunakan MKP atau KCL, yang mana tujuannya dulu untuk pembuahan. Tapi untuk masa-masa awal ya, penanaman jaboticaba terutama sabara, karena dia itu lama sekali untuk berbuahnya, jadi tidak disarankan untuk menambahkan MKP atau KNO3 ya, karena itu nanti akan sia-sia. Karena untuk pembuahan sendiri jaboticaba sabara ini termasuk lama ya. Beberapa testimoni menyatakan bahwa 5-6 tahun, ada yang sampai 8 tahun baru bisa berbuah. Jadi siap-siap saja ya, untuk yang punya sabara harus bersabar menunggu buahnya ya. Kalau misalkan kalian ingin cepat buahnya, saya sarankan untuk tipe yang lainnya seperti white jaboticaba atau aurelia maupun yang preko ya. Jadi preko ini termasuk selama saya memelihara, jadi di usia belum genap 1 tahun, belum genap 1,5 tahun, dia sudah menunjukkan adanya bunga ya. Memang buahnya pada saat itu tidak terlalu banyak ya. Ini juga sabara. Nah. Ya, kita lanjut ke ini ya. Setelah tadi perawatan, pemupukan, biasanya supaya perawatannya itu maksimal, kita harus melakukan yang adanya pruning ya, atau pemangkasan. Jadi pemangkasan ini sangat perlu sekali ya teman-teman. Pemangkasan ini sangat perlu. Masalahnya apa? Kalau misalkan kita biarkan ini tanaman seperti ini ya, ranting-rantingnya kita biarkan, maka tajuknya itu tidak akan besar, atau cabangnya itu dia biasanya akan susah membesar karena terlalu banyak ranting-ranting kecil seperti ini.
Nah, jadi diusahakan lakukan atau sisakan saja beberapa cabang utama seperti ini. Lalu ranting-ranting kecil yang tidak perlu dan biasanya mengganggu batang utama itu nanti kita potong ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan ini dibiarkan, dia akan mengganggu batang utama. Karena apa? Untuk preko ini dia kan buahnya menempel di batang. Kalau batangnya itu terganggu, maka juga nanti pembuahannya tidak maksimal. Yang pertama, sinar matahari akan susah menembus batang ya. Jadi kalau bisa ketika pruning itu, satu, kita bentuk tajuknya dulu ya. Kira-kira cabang utamanya yang mana ya? Kita ini adalah batang ya. Nanti kita mau bentuk cabangnya. Kira-kira biasanya pilih yang besar dan arahnya itu mengembang. Maksudnya adalah dia arahnya keluar dari batang utama. Jangan yang ke dalam seperti ini. Karena ini nanti akan kita nanti akan kalau ini dibiarkan, ini nanti akan mengganggu batang yang utama ya. Nah, ini juga mengganggu. Karena untuk Jabotika basabara ini dia termasuk pertumbuhan tunasnya itu cepat sekali ya. Nah, perhatikan. Kalau kita tidak lakukan pemangkasan, ini banyak sekali ya. Kapan batangnya bisa besar kalau kita tidak melakukan pruning? Ya, jadi diusahakan pruning itu rutin. Kalau sudah banyak sekali ranting-ranting kecil, itu segera lakukan pemangkasan. Ada beberapa keuntungan ya kita lakukan pemangkasan. Yang pertama, batangnya dia akan semakin membesar. Nah, contohnya adalah kita lihat yang preko ya, karena dia pertumbuhannya itu cepat sekali. Nah, ini adalah tajuk preko. Iya. Jadi memang sedari awal kita sudah melakukan pruning sedini mungkin ya. Jadi bisa kita lihat lumayan rapi ya. Nah, ini tunas-tunas kecil ini biasanya sering pada preko. Nah, ini kita harus pangkas. Ini juga. Ya, keuntungan kita melakukan pruning adalah biasanya selain membuat batang ini tumbuh lebih besar ya, juga kalau misalkan tanaman ini atau preko ini dia sedang berbunga, maka bunganya akan lebih maksimal. Masalahnya kalau misalkan preko ini sedang berbunga, kemudian tunasnya kita biarkan saja sampai lebat, itu nanti biasanya pertumbuhan buahnya tidak maksimal, bisa jadi kecil ya, karena nutrisi yang dipakai untuk pembesaran buah ya, itu terbagi dengan tunas-tunas kecil seperti ini. Sehingga diusahakan rutin, terutama ketika prekonya itu atau Jabotika banyak itu sedang berbuah ya. Oke, jadi keuntungan yang kedua tadi supaya buahnya itu bisa maksimal, yang kedua itu tadi batangnya jadi besar, yang ketiga yaitu estetika, tajuknya jadi cantik ya, tidak berantakan. Terus yang selanjutnya ini memungkinkan buah itu tumbuh di batang-batang yang sudah tua atau sudah besar tadi. Ya, selanjutnya adalah penanggulangan hama ya. Untuk penanggulangan hama biasanya ada kutu putih ya.
terus ada apa lagi ya, ulat, lalu ada serangga ya, yang menyebabkan daun-daunnya itu jadi rusak atau berlubang. Biasanya saya kasih ini ya, ketika daunnya itu masih muda, jadi seperti ini ya. Nah ini kalau sedang tumbuh daun seperti ini, maka biasanya saya semprot sehingga serangga itu nanti tidak mau dekat atau tidak mau makan ini daun ya. Jadi diusahakan waktu penyemprotan itu jangan ketika musim hujan atau kita tahu bahwa ini akan turun hujan, nanti sia-sia. Ya, diusahakan untuk penyemprotan dilakukan ketika situasinya itu atau cuacanya cerah ya. Bisa boleh pagi hari atau sore hari. Yang penting cerah ya. Untuk ini biasanya saya pakai ini ya, sedang tidak promo, cuma memang ini yang paling murah, kita bisa pakai yang sasetan, harga sekitar 5 sampai 6.000 di toko pertanian. Cukup memakai ini 1 sendok saja, lalu dicampur dengan 2 liter air. Itu nanti kita semprotkan secara rutin setiap berapa minggu sekali, misalkan 2 minggu sekali, atau setiap ada tunas baru yang baru tumbuh ya. Untuk penanggulangan serangga sendiri, nah ini misalkan yang seperti ini, nanti kita bisa nih semprotkan ya. Nah yang kalau tidak disemprot itu biasanya nanti dia akan bolong-bolong mana ya, karena saya rutin ya melakukan ini ya. Nah ini nih seperti ini biasanya dimakan serangga. Nah, kita bisa kasih regen ya, regen yang ukuran saset yang murah juga ada ya, jadi harganya sekitar 8.000-an 9.000 di toko pertanian, kalian bisa gunakan yang itu. Untuk pemberian regen itu tadi jangan terlalu sering ya. Jadi kalau ada serangga menyerang saja, jadi ini kok tiap malam biasanya ada serangga ya yang makan tanaman ini, kita bisa lakukan penyemprotan di daun-daun yang muda tadi. Nah ini adalah contoh yang kemakan serangga ya. Nah ini daunnya lubang-lubang. Nah kalau seperti ini tidak dimakan. Nah ini dimakan serangga ini ya. Ini juga sama. Nah ini dimakan ini. Ini harusnya memang sudah dilakukan penyemprotan ya terhadap daun muda ini. Ya, selanjutnya adalah bagaimana ya cara membuahkannya. Jadi untuk tiap-tiap varian ini memang dia karakteristiknya itu berbeda-beda ya. Jadi karakteristiknya ini berbeda-beda. Preko ini yang termasuknya dia itu genjah ya, atau cepat sekali berbuah. Begitu juga dengan yang Aurelia atau White Jaboticaba. Sehingga kalau misalkan kalian ingin memiliki varian yang cepat berbuah, ya kita sarankan untuk memilih Jaboticaba, Preko maupun yang Aurelia. Untuk pembuahannya sendiri, kalau yang ini saya tidak ada perlakuan khusus. Yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya. Kalau Preko ini termasuknya dia gampang sekali berbuah. Jadi untuk media tanam yang standar saja, kayak misalkan kompos, tokohe kambing, kemudian tanah, lalu pemupukan kayak NPK berimbang 16 itu sudah cukup ya. Jadi ini saya tidak melakukan perlakuan khusus, sudah tumbuh bunga-bunga ya, ada juga yang sudah berbuah. Nah, cuma memang ada beberapa teman ya yang sama-sama kolektor juga,
supaya buahnya maksimal itu biasanya dilakukan pemupukan rutin menggunakan KNO3 sama MKP. Jadi dicampur KNO3 yang putih sama MKP. Jadi itu biasanya rutin diberikan setiap 2 minggu sekali. Jadi selang-seling dengan yang NPK ya. Jadi nanti dia akan tumbuh banyak sekali bunga. Tapi saya coba untuk tidak melakukan itu, saya hanya mengandalkan kompos, kemudian sesekali menggunakan NPK, kadang setengah bulan sekali atau bisa sebulan sekali. Tapi nyatanya karena genjah ya, walaupun tidak dilakukan pemupukan, nyatanya preko ini dia tetap mau berbuah. Nah, ini adalah sabara. Jadi dia lama sekali ya berbuahnya. Ini sama sebenarnya usianya 4 tahun, malah preko ini dia belum genap 4 tahun. Dia masih sekitar 3,5 tahun. Karena waktu itu dulu sebelumnya saya hanya mengenal yang sabara, dan itu pun saya belinya dari biji. Ini yang menyebabkan sabara itu biasanya lama sekali berbuah. Dan varian yang ada di Indonesia waktu itu saat itu juga sabaranya memang kebanyakan adalah yang hasil daripada seedling ya, atau hasil daripada penyemaian biji, sehingga tambah lama lagi ya. Karena ini berbeda dengan preko. Jadi preko ini dulu waktu saya beli dia pakainya adalah sambung susu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau beli, pastikan dulu prekonya itu, tanyakan ke sellernya apakah itu seedling dari biji atau memang dari hasil stek atau sambung susu. Diusahakan yang sambung susu atau minimal stek ya, karena kalau sambung susu biasanya nanti juga masa berbuahnya itu akan lebih cepat daripada yang seedling seperti tanaman buah pada umumnya. Jadi jangan sampai tertipu ya. Untuk preko ini sendiri harganya bagaimana? Untuk harganya itu kalau yang masih kecil seperti ini masing-masing seller beda ya, tapi saya kasih ranknya aja. Itu biasanya kisaran antara 50 sampai dengan 100 ribuan ya, bisa 110 atau 120 tergantung ukurannya juga. Tapi kalau untuk yang sabara biasanya sudah murah, harga sekitar 25 sampai dengan 50 dengan berbagai ukuran itu sudah dapat sabara. Ya memang masing-masing varian ini memiliki keunggulan yang berbeda menurut saya ya. Untuk yang jenis sabara, walaupun dia itu lama berbuahnya, tapi ketika berbuah dia biasanya langsung berdompol dan banyak sekali. Dan ada yang mengatakan bahwa sabara itu memang buahnya lebih manis dan tidak begitu juicy. Berbeda dengan preko yang agak sedikit berair ya. Sama-sama manis sebenarnya, tapi ada yang lebih prefer memilih yang sabara. Tapi kalau kalian ingin cepatnya, maka pilihlah preko atau aurnia. Oke, yang pertama adalah kita perhatikan dulu ya, berarti untuk supaya pembuahannya maksimal, yaitu kita perhatikan komposisi media tanamnya. Yang kedua yaitu melakukan pemupukan kimia kalau perlu, kalau saya tidak begitu ya. Terus yang ketiga adalah dengan melakukan pemangkasan rutin ya, sehingga harapannya cabang ini segera besar dan dia bisa menghasilkan buah ya. Dengan adanya pemangkasan rutin ini yang seperti saya jelaskan tadi, insya Allah batangnya akan semakin lebih besar ya, sehingga akan mempercepat pembuahan. Terus yang selanjutnya yaitu sebenarnya kita juga sedang melakukan eksperimen ya, apakah video-video yang ada di YouTube itu benar apa enggak. Nah di sini kita melakukan adanya sistem pengikatan atau pengeratan, bukan pengeratan ya, apa namanya ya. Nah seperti ini, yaitu dengan cara melilitkan kabel. Nah, seperti ini. Ini kebetulan di tanaman mangga dan sedang saya praktekkan di Jaboticaba sabara ya. Oke, beberapa orang mereka testimoninya berhasil melakukan ini.
Ya, karena sudah saya buktikan sendiri ya, di tanaman yang lain, tapi bukan tanaman yang Jaboticaba ini. Ya, coba kita lihat ya tanaman saya yang lain hasil daripada pelilit. Nah, ini adalah Black Sapote ya. Jadi saya sebenarnya melakukan eksperimen seperti yang sebenarnya itu teknik lama ya. Cuma saya penasaran saja apakah benar apa tidak. Nah, setelah dilakukan percobaan ini ya di Black Sapote, ternyata berhasil ya. Di beberapa cabang dia itu merata, isinya bunga semua, dan bunganya itu tidak rontok ya. Biasanya di usia-usia segini itu rentan rontok, tapi alhamdulillah enggak ya. Nah, ini hampir di semua cabang. Nah, sementara yang tidak dilakukan pelilitan kabel, itu dia tidak ada bunga sama sekali. Jadi dia fokus ke pertumbuhan vegetatif. Ya, hanya batangnya saja yang besar sama daunnya yang lebat, tapi tidak mau berbuah atau tidak mau berbunga. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya cukup simpel ya. Kita bisa melakukan, sebenarnya yang paling efektif adalah dengan menggunakan kawat. Tapi kawat ini, ya keuntungan dari penggunaan kawat itu sendiri adalah dia nanti cepat sekali ya, atau kencang sekali ngikatnya. Nanti kita pakai tang lalu kita ulir, itu banyak sekali, bisa kalian lihat caranya di YouTube. Nah, kalau yang saya gunakan ini kita hanya menggunakan kabel, dan ini sudah terbukti tadi di Black Sapote, sehingga harapannya di Jaboticaba sabara ini bisa berhasil ya. Saya juga eksperimen ke pohon mangga saya. Ya, caranya yaitu kita tinggal mengikat saja ya. Kalau bisa ikatannya itu bukan cuma satu di sini, tapi kita ikat lagi di bagian sini. Nah, ternyata yang saya tahu referensinya dengan cara melakukan pengikatan ini, maka hasil dari fotosintesis, nutrisinya itu tidak akan dibalik lagi ke akar lalu disebarkan ke seluruh batang dan daun, tapi dia akan fokus ke batang yang diikat itu tadi. Jadi setelah hasil dari fotosintesis, misalkan batang ini saya ikat ya, nanti batang ini yang akan berbuah, sementara batang yang lain itu tidak, karena dia tidak akan balik lagi ke akar nutrisinya lalu disebar ke batang. Katanya seperti itu ya. Jadi diusahakan kabelnya itu kita lilitkan di beberapa titik ya. Ini diikat, lalu target batang yang mau kita lilitkan itu di mana, misalkan di sini, nanti bisa kita lilitkan. Iya, teknik ini sebenarnya teknik orang-orang zaman dulu ya. Cuma ini juga balik lagi ke tipe tanamannya ya, sesuai apa nggak menggunakan teknik ini. Ini makanya saya sedang bereksperimen apakah teknik yang saya pakai ini bisa apa enggak ya, berlaku enggak, works enggak ya di tanaman Jaboticaba ini. Iya, itu tadi tentang pembuahan ya. Oke, kalau di forum-forum kita share juga ya, maksudnya yang sering ditanyakan oleh para pecinta tanaman di forum-forum, mereka biasanya kurang tahu ya jenis-jenis apa itu Jaboticaba, terutama membedakan antara Jaboticaba sabara dan Preko, karena keduanya memang mirip ya. Kalau untuk pemula, saya juga pemula sebenarnya. Itu nanti karena saya punya keduanya saja, jadi saya bisa membandingkan. Itu nanti berbeda sekali ya. Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal. Ya. Jadi kesimpulannya untuk sabara biasanya daunnya kecil, warnanya hijau pekat, jarak antara daun yang satu dengan yang lain itu biasanya berdekatan.
ke depan. Sementara untuk yang Preko, daunnya lebih besar, warnanya tidak terlalu hijau, tidak terlalu pekat ya. Kemudian jarak antar daun itu juga lebar ya. Yang kedua adalah kapan sih biasanya Jaboticaba ini berbuah? Kok lama sekali ya, gitu kan. Saya juga tadi sudah menyebutkan bahwa untuk Jaboticaba sabara ini memang kita harus benar-benar sabar, karena usianya itu biasanya untuk siap berbuah bisa antara kisaran di atas 5 tahun. Bahkan ada yang 8 tahun itu baru berbuah, tergantung treatment, media tanam, dan juga keadaan atau kondisi daripada tanaman itu sendiri. Contohnya adalah yang ini ya, 2 Jaboticaba sabara ini. Saya beli sama-sama ukurannya, tapi ternyata ya bersamaan dengan melakukan treatment yang sama, pohon yang satu ini sudah lebih tinggi dan lebih besar, tapi yang satunya itu masih kecil ya. Bisa tingginya itu sekitar hanya 175-an, tapi yang ini sudah sekitar hampir 3 meter ya. Jadi lagi-lagi ke perawatan ya. Diusahakan pilih tanaman yang sehat juga ya. Yang sehat ya biasanya bebas dari penyakit, hama, daunnya kelihatan hijau, segar ya. Jadi waktu pemilihan bibit itu juga penting ya. Pertanyaan selanjutnya adalah biasanya di mana saya bisa membeli bibit ini ya. Saya tidak menjual bibitnya karena saya juga sama-sama kolektor, saya hanya cuma berbagi saja. Sebenarnya sudah banyak ya di marketplace atau platform seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, itu kalian bisa beli di sana. Lalu dilihat testimoni daripada atau review daripada buyernya. Kalau misalkan reviewnya baik, biasanya kan mereka akan memberikan foto ya. Nah, itu bisa kalian pakai untuk analisa apakah sellernya itu amanah atau tidak. Karena banyak yang mereka katakan menjual Jaboticaba Preko, nyatanya bukan, tapi ternyata sabara. Jualnya sambung susu, tapi nyatanya itu hasil daripada seedling. Nah, disinilah saya menyarankan untuk kalian berhati-hati ketika akan membeli online. Lebih baik kalau misalkan berada di dekat kalian itu ada nursery atau toko tanaman, saya sarankan untuk beli secara offline saja. Tapi kalau kalian yakin bahwa sellernya yang online itu amanah, bisa kalian beli secara online ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa sih rasanya bagaimana sih antara Preko yang sabara dengan Preko ini, bedanya apa buahnya? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa bedanya itu cuma di warna saja ya, sama juicy atau tidaknya, sama size-nya, lalu genjahnya itu perbedaannya seperti itu saja. Itu pengalaman saya. Untuk rasanya, untuk testimoninya yang sabara itu katanya lebih manis ketimbang yang Preko. Tapi kalau untuk genjah bisa white Jaboticaba dan Preko ya. Iya, kita review ya. Terus pupuknya apa tuh supaya cepat berbuah? Ya, lagi-lagi kita balik lagi ke jenis Jaboticaba kita. Kalau misalkan itu Preko ya bisa jadi itu cepat berbuah, hanya menunggu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun itu biasanya sudah berbuah kalau itu adalah sambung susu. Tapi kalau misalkan itu dari seedling, biasanya di atas 3 tahun dia baru berbuah. Sedangkan untuk sabara ya memang dia lama ya, jadi sabar saja, karena bisa jadi nanti 8 tahun itu baru berbuah. Yang sering ditanyakan lagi adalah pupuknya apa sih supaya cepat berbuah? Ya itu tadi ya, usahakan media tanamnya dulu yang subur.
Ya, ciri-ciri media tanam yang subur biasanya setelah beberapa saat, bisa berapa bulan, berapa minggu itu nanti dia ditumbuhi rumput-rumput. Ya, itu menandakan bahwa media tanamnya itu subur. Kalau bisa sebelum tanaman kalian datang itu sudah disiapkan terlebih dahulu media tanamnya, sehingga nantinya sudah adem ya, karena tidak ada proses pembusukan daripada media tanam seperti kohe kambing maupun yang sekam mentah ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah biasanya mending saya biarkan lebat atau harus dipangkas ya, karena kalau dipangkas itu sayang. Nah, di sini kita tidak boleh ini ya, eman-eman atau sayang kalau misalkan kita dilakukan pemangkasan. Karena pemangkasan itu sangat perlu. Kalau misalkan tanaman ini dibiarkan rimbun, nanti dia itu akan malas berbuah, karena dia hanya akan fokus pada nutrisi yang dipakai untuk apa ya, nutrisi hasil fotosintesis. Itu biasanya nanti hanya akan dipakai untuk ini ya, pertumbuhan daun-daun, ranting-ranting. Nah, kalau kita tidak melakukan pemangkasan atau pruning itu tadi ya, nanti sia-sia nutrisinya. Dan juga nanti batangnya itu biasanya lama sekali akan lama sekali akan berbuah karena masih kecil. Sementara kalau dilakukan pemangkasan seperti ini biasanya nanti akan tumbuh besar. Ini juga tadinya dilakukan beberapa pemangkasan. Nah, seperti ini ya. Masalahnya kalau tidak dilakukan pemangkasan, ini tajuknya juga nanti akan jelek ya, sehingga nilai estetikanya itu kurang kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian tetap yang menginginkan yang pendek, rimbun, atau pengen punya tujuan lain seperti bonsai, itu juga nggak apa-apa ya. Kalian bisa lakukan pemangkasan sedini mungkin. Jadi untuk bonsai sendiri saya tidak begitu tertarik ya, karena kalau bonsai itu nanti biasanya buahnya nggak begitu banyak, sehingga saya tidak begitu menarik ya, karena saya harapkan adalah buahnya kalau bisa yang banyak ya. Saya kira yang pecinta tanaman juga sama seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya biasanya adalah pupuk apa sih yang dipakai? Tadi juga sudah saya jelaskan. Untuk pupuknya sendiri bisa menggunakan pupuk berimbang, ya, seperti NPK 16-16 itu banyak sekali di toko pertanian. Ada yang dijual per kilo, ada yang juga dijual sudah bungkusan ya, tergantung pabriknya, dan hampir semuanya itu sama. Jadi memang tidak ada pupuk khusus ya. Kalaupun misalkan mau ditambahi pupuk yang lain, tapi jangan sampai overdosis ya. Itu bisa menggunakan kalian MKP dan KNU3, diberikan setiap 2 minggu sekali. Tapi diusahakan kalau tanamannya itu sudah cukup umur, jadi misalkan sudah berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan itu preko, itu nanti bisa dilakukan pemupukan menggunakan KNU3. Tapi untuk preko sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dia termasuk yang genjah, jadi menurutku tidak terlalu banyak menggunakan pupuk juga nggak apa-apa ya. Jadi di sini fokus saja ke media tanamnya. Usahakan media tanamnya itu yang subur ya. Kalau bisa kayak cacing apa itu juga bisa pakai dolomit, karena terlalu banyak cacing juga nggak bagus. Nutrisinya juga nanti akan diserap oleh tadi ya, cacing-cacing itu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih seharusnya melakukan pemupukan? Ya, pemupukan yang bagus yaitu tadi ya, kalau rutin ya sebaiknya setiap 2 minggu sekali ya. Jangan terlalu sering, dan bisa dicampur nggak dengan air, bisa langsung dikocor ya, misalkan 1 ember air dengan 1 sendok NPK, kalian larutkan, siramkan ke media tanamnya. Oke, pertanyaan yang lain yang sering muncul juga, mending mana sih preko yang sambung susu atau yang dari biji? Kalau dari biji kan ada akar tunggalnya, jadi biasanya nanti lebih kuat gitu. Siapa bilang yang preko juga biasanya kalau itu sambung susu, biasanya diambil batang bawahnya itu dari yang sabara. Jadi dia juga akan memiliki akar tunggang ya, atau akar tunggal jadi satu.
Jadi saran saya kalau misalkan mau beli Preko maupun white Jaboticaba, usahakan yang sambung susu minimal atau stack ya. Ya, pertanyaan yang lain biasanya yang muncul adalah gimana sih ini kok lama banget ya nggak berbuah. Kalau misalkan saya kerat boleh nggak? Nah, ya dilakukan pengeratan ya. Jadi orang-orang dulu itu misalkan tanamannya nggak berbuah, itu nanti dia biasanya dilakukan pengeratan. Pengeratan itu biasanya di bawah pohon seperti ini ya, batang pohon ya yang paling bawah itu dikerat seperti keratan orang mau mencangkok. Jadi ukurannya bisa jadi sekitar kurang dari 5 cm. Ya bisa 2 cm, 3 cm. Cuma saya enggan untuk menggunakan cara itu karena apa? Yang pertama, tumbuhannya bisa jadi mati kalau misalkan kita lupa menyiram ya. Jadi tidak disarankan untuk batang yang masih kecil kemudian kita lakukan pengeratan. Karena sayang sekali ya untuk Jaboticaba sabara ini memang lama sekali kita menunggunya baru batangnya itu dia mau besar. Ini pun sudah hampir 5 tahun, 4,5 tahun batangnya baru seukuran lengan anak kecil. Ya, jadi lama sekali. Jadi kalau misalnya kita lakukan pengeratan terus kemudian tiba-tiba mati, kayaknya waktu 4,5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Jadi sayang sekali. Jadi saya tidak menghimbau untuk melakukan itu. Kalian bisa melakukan alternatif yang lain, yaitu dengan cara melakukan pelilitan dengan menggunakan kabel atau juga bisa menggunakan kawat ya. Untuk caranya banyak itu di YouTube. Pengeratan juga riskan sekali ya, tanamannya itu bisa mati kalau pengeratannya itu lebih dari misalkan 3 cm atau 4 cm atau 5 cm. Itu riskan sekali. Memang hasilnya biasanya di beberapa testimoni mereka yang sudah melakukan pengeratan itu tanaman dia akan cepat sekali berbunga. Cuma memang bunganya kalau saya perhatikan itu biasanya rentan rontok, dan yang kedua adalah kalau telat penyiraman dia juga rontok dan buahnya itu tidak terlalu besar ya karena dia kurang maksimal ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan mau menggunakan pengeratan ya dipikirkan lagi, mending menggunakan alternatif yang lain kalau Anda lebih sayang pada tanaman Anda. Ya, sobat para pecinta tanaman, saya kira demikian saja ya informasi atau pengalaman yang bisa saya share di video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk para pecinta tanaman, terutama Jaboticaba ya. Oke, demikian tadi. Maafkan jika terlalu banyak kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.